Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Yesus, Engkaulah Raja, Engkaulah Juru Selamat. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang menjadi sumber dari segala sumber kekuatan dalam Bapa. Tanpa Yesus Tuhan, sia-sia semua iman kepercayaan kami. Sebab oleh karena Yesus, jiwa kami dipulihkan, kami ditebus, kami diangkat di dalam kemuliaan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan seluruh orang-orang yang percaya. Dalam Injil ada kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui itu akan memerdekakan kami. Kami diselamatkan bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena perbuatan yang baik, tetapi oleh karena kebenaran oleh kami. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa, kami dikuatkan oleh firman.
Pagi hari ini kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kita semua, damai sejahtera bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kemarin kita sudah menyelesaikan kitab Kisah Para Rasul, dan saudara yang diberkati, ketika Paulus mendarat dan tiba di kota Roma, saudaraku yang diberkati, ia ketemu dengan orang-orang keturunan Yahudi, dan kemudian dia menyampaikan firman. Di sana mereka ada yang menerima, ada yang tidak menerima, dan banyak orang-orang Yahudi yang menjadi percaya, tapi juga ada yang tidak percaya. Dan lalu Paulus berkata, Injil harus disampaikan, dan Injil akan disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, oleh karena bangsa ini hatinya sudah membatu dan tidak mau mendengarkan. Oleh karena Mesias yang mereka nantikan sudah ada, tetapi mereka tidak menerimanya, maka Injil akan disampaikan kepada segala bangsa. Itu sebabnya ketika jemaat-jemaat dari yang ada di Roma, yang sebagian besar itu bukan dilayani oleh Paulus, bukan bertobat di tangan Paulus, tetapi kemudian Paulus ada di sana. Paulus lalu menyampaikan suratnya kepada jemaat yang ada di Roma, yang memberikan penguatan-penguatan tentang doktrin-doktrin kebenaran, dasar-dasar kebenaran. Kemudian jemaat Roma bertumbuh di dalam pengajaran yang benar. Pagi hari ini saudara, kita akan merenungkan kitab Roma yang terambil dari pasal 1 hingga pasal yang ke-8 dengan tema Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya. Nah, saudara, ada ayat-ayat yang populer, ayat-ayat yang terkenal, yang menjadi dasar-dasar kebenaran ini yang dipegang teguh oleh orang percaya, yaitu di dalam Roma 3 ayat 23 hingga 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan hanya oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Dan lagi di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Inti dari kitab Roma ini bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, bukan oleh karena kemampuan dan kegagahan kita, tapi semata-mata by His grace. Jadi 3 semangat yang diajarkan oleh Martin Luther, yaitu sola gratia, hanya oleh firman. Dan saudara, dan kita tahu bahwa upah dosa ialah maut, tetapi oleh kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Makanya di sini juga kita menarik kesimpulan bahwa sola gratia, hanya oleh karena anugerah daripada Tuhan. Dan kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Dia. Bahwa semata-mata kita hidup berdasarkan belas kasihan, dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu asal kita sungguh-sungguh berpegang kepada firman-Nya. Sola Scriptura. Saudara, sola gratia, sola fide, sola Scriptura, itulah dasar-dasar kebenaran yang diajarkan di dalam kitab Roma, yang menjadi dasar-dasar kebenaran bagi orang percaya. Itu sebabnya saudara, kalau kita berdiri teguh atas dasar kebenaran doktrin yang benar di dalam takut akan Tuhan, maka saudara akan menjadi orang-orang yang membangun di atas batu karang yang teguh. Amin. Saudara, secara cepat saja mari firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, saudara yang diberkati, bahwa dari kitab Roma ini ada beberapa bagian, yaitu 4 bagian. Pasal 1 hingga pasal 8 mengenai dasar-dasar kebenaran, masalah kebenaran. Pasal 9 hingga 11 berbicara mengenai masalah bangsa Yahudi. Pasal 12 hingga 15 mengenai masalah-masalah kehidupan yang praktis. Pasal 16 mengenai surat pengantar untuk Febe dan daftar nama orang yang dikirimi salam oleh Paulus. Nah, saudara, surat ini ditujukan kepada jemaat Roma yang saat itu sedang banyak tekanan, baik dari orang Yahudi maupun orang Roma sendiri, yaitu orang-orang penduduk Roma, ya saudara. Dan selain itu dalam tubuh jemaat Roma sendiri sedang terjadi konflik. Paulus kirim surat ini untuk menasihati jemaat di Roma supaya mereka bersikap seperti apa dalam keadaan mereka, supaya mereka bersikap seperti apa kepada para pemerintah.
Lalu di surat ini juga dijelaskan pengertian tentang agama Kristen dan tuntutan yang praktis untuk kehidupan orang Kristen. Ilham Roh Kudus itu turun di dalam kehidupan Paulus sehingga dia banyak sekali mengajar tentang tuntunan-tuntunan praktis. Bagaimana cara hidup orang percaya di dalam menerapkan iman mereka di tengah-tengah bangsa Roma atau bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan. Lalu Paulus menekankan juga hukum Taurat tidak lagi mengikat sebagai hukum. Jika saudara ingat di dalam kisah para rasul, bagaimana bapak-bapak gereja itu bersepakat untuk tidak menekan dengan sunat. Dan saudara, di mana Petrus mendapatkan ilham Roh Kudus, mendapatkan kenyataan dari Tuhan bahwa bukan soal makanan haram atau tidak haram, tetapi keselamatan soal iman kepada Yesus Kristus. Saudara, hukum Taurat tidak lagi mengikat sebagai hukum, karena Taurat tersebut tidak lagi berlaku kecuali sebagai sejarah kudus yang menceritakan bagaimana umat itu sampai pada keadaan sekarang ini. Nah, saudara, ada beberapa poin, sekitar 8 poin yang saya akan bagikan pada pagi ini. Mulai dari Roma 1 ayat 16 hingga ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar hidup oleh iman. Saudara, yang pertama, tanpa keyakinan yang kokoh dengan Injil kita menjadi lemah. Injil adalah kekuatan Allah. Tetapi syarat untuk menerima Injil sebagai kekuatan Allah itu adalah yakin. Yakin sepenuhnya dengan Injil. Ketika Thomas bertemu dengan murid-murid Yesus yang lain yang melihat bahwa Yesus hidup, dia tidak percaya, saudara. Dia berkata, kalau tidak kumasukkan jariku ke dalam lubang, maka aku baru percaya dia hidup. Lalu firman Tuhan berkata, ketika Yesus datang menghampiri dan menunjukkan, ini aku yang berlubang paku, cucukkanlah tanganmu ke dalam lubang paku dan percayalah aku hidup. Firman Tuhan katakan, orang melihat maka dia percaya, tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dengan percaya, dengan yakin, dengan kekuatan Injil, maka kita menjadi orang yang kuat. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman akan Injil. Itu sebabnya orang yang benar tanpa melihat percayalah. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan firman itu adalah kekuatan Allah yang amin. Yang kedua, saudara, Injil adalah kemurahan Allah. Injil menuntun kita pada pertobatan. Jadi saudara, bukan pertobatan yang menuntun kita pada kebenaran, tetapi kemurahan Allah yang menuntun kita pada kebenaran. Itu sebabnya manusia akan sangat sulit sekali mengalami pertobatan kalau dia tidak pertama-tama menemukan dulu kemurahan Tuhan. Sakeus bertobat ketika dia sebagai seorang pemungut cukai. Dia melihat Yesus lalu dia bertobat. Dia katakan, dia akan mengganti 4 kali lipat dari semua apa yang dia pungut, yaitu cukai yang dia pungut. Kemurahan Tuhan menuntun pada pertobatan. Ketika Sakeus melihat Tuhan, maka dia mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Saudara, kemurahan Tuhan, Injil adalah kemurahan Allah yang menuntun pada pertobatan. Roma 2 ayat 4 berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau pada pertobatan? Ketika kita mendengarkan Injil sebagai satu kebenaran, Injil itu menuntun kita pada pertobatan karena Injil adalah kemurahan dari Tuhan. Amin. Di dalam Roma yang ketiga, saudara, poin yang ketiga bahwa semua orang telah berdosa. Semua orang telah mengalami kejatuhan. Tetapi Injil menyelamatkan kita. Injil membenarkan kita dengan cuma-cuma oleh karena kasih karunia Tuhan yang ada, saudara. Dalam firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 10 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi saudaraku, semua orang telah mengalami kejatuhan. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kasih karunia, oleh karena kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus ini telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian oleh karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kepasangannya. Saudara, orang-orang yang percaya, orang-orang yang di Roma telah mengalami kejatuhan. Di dalam Roma 1 dijabarkan bahwa orang-orang mengalami kejatuhan dengan berbagai macam cara. Cara mereka mengalami kejatuhan di dalam kenajisan dan lain sebagainya. Semua orang telah mengalami dosa. Dan bagaimana mereka melakukan dosa itu sudah sangat-sangat melanggar perintah Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, siapapun yang berdosa, semua pun yang telah mengalami kejatuhan di dalam dosa, kita ditebus oleh karena kasih.
kasih karunia. Jadi saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan kita dibenarkan gratis, cuma-cuma. Saudara, ibarat engkau bisa mendapatkan air minum dimanapun itu gratis, lalu saudara minum kemudian ya saudara bisa menikmati itu tanpa membayar. Itulah kasih karunia. Saudara tanpa membayar, saudara tanpa berjerih lelah dengan masa lalu saudara, saudara diselamatkan cuma-cuma. Jadi saudara sangat sayang sekali kalau keselamatan yang cuma-cuma ini kita tidak ambil di dalam Tuhan. Amin. Injil membenarkan kita oleh karena Injil itu adalah kasih karunia yang amin. Di dalam Roma yang keempat, poin nomor 4 adalah Injil adalah kebenaran. Kebenaran yang kita percaya ini berdasarkan iman, bukan karena perbuatan baik. Ayat 3 dari Roma 4 dikatakan, sebab apakah yang dikatakan nasi tersuci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Jadi kita mau dari bangsa manapun, bukan dari bangsa Yahudi, tetapi bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Singapura, bangsa Thailand, bangsa Amerika, bangsa Afrika, semuanya oleh karena iman saudara bisa menjadi anak-anak raja. Bukan hanya keturunan Abraham yang diselamatkan, tetapi di luar dari keturunan Abraham akan disebut anak-anak Abraham yang percaya berdasarkan iman yang mereka pegang, saudara. Jadi sangat penting itu iman. Dalam Roma 5, saudara, ayat yang ketiga sampai 4, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Sebab di dalam Injil ada pengharapan. Di dalam Injil ada pengharapan dan iman memberikan kita benih-benih pengharapan dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan adalah sau yang kuat yang menjangkau sampai ke belakang tabir. Pengharapan adalah sarana untuk kita percaya dan kita tidak akan kehilangan momen di mana Tuhan mengasihi dan melayani kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Percayalah kepada Tuhan sebab engkau tidak akan kecewa. Engkau tidak akan ditinggalkan sebab pengharapan itu adalah sesuatu yang sau yang kuat, saudara. Engkau tidak akan dikecewakan ketika engkau berpegang kepada Tuhan. Pengharapan itu yang memelihara kita sampai kita memperoleh sepenuhnya. Dan ingat, Roh Kudus adalah jaminan segala sesuatu sampai kita mencapai keselamatan yang penuh di dalam Tuhan. Amin. Injil ada pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Barang siapa bersandar kepada Injil, ada pengharapan sebagai sau yang kuat. Kita tidak pernah akan merasa ditinggalkan. Engkau yang punya masalah, letih, lesu, dan berbeban berat, selalu ada pengharapan. Saudara, kalau kita melayani orang sakit, akan sulit sekali kalau dia sudah putus pengharapan. Tetapi kalau dia punya pengharapan, maka dia akan menemukan kesembuhan. Ada satu kesaksian seorang anak Tuhan yang saya lihat kemarin. Dia seorang yang latar belakang Konghucu, saudara. Waktu dia berumur 4 sampai 5 sampai 6 tahun, saudaraku yang diberkati, orang tuanya, mamanya mendapatkan penyakit saraf kejepit. Dia adalah seorang Konghucu, saudara. Lalu kemudian orang Konghucu ini karena pengen sembuh, ibu ini pengen sembuh, dia punya sahabat. Sahabatnya yang Konghucu juga. Orang Cici yang Konghucu juga, tetapi dia baru mengalami pertobatan lahir baru dan percaya Yesus. Tiap hari temannya dari mamanya ini mengunjungi mamanya yang sedang sakit dan memberitakan, menyampaikan kebenaran bahwa Yesus menyembuhkan. Dan ibu ini percaya. Karena ibu ini percaya, dia kasih tahu suaminya kepada Koko itu, Yesus menyembuhkan, Yesus menyelamatkan. Sampai suaminya bosan mendengarkan pernyataan istrinya yang meneruskan pernyataan sahabat dari istri ini. Jadi Ci ini berkata Yesus itu menyembuhkan. Suaminya bosan. Kamu tuh selalu mengatakan Yesus menyembuhkan. Kalau memang Yesus temanmu itu menyelamatkan, ya. Kalau memang Yesus temanmu itu menyelamatkan, Yesus itu akan menyembuhkan kamu. Lalu sejak saat itu istrinya yang sakit ini diem 1000 bahasa. Dan dia setiap malam, setiap hari dia berdoa supaya Yesus. Lambat laun beberapa tahun lamanya kemudian dia mengalami perubahan. Sakit saraf kejepitnya mengalami perubahan tulang, dia merasa ada kelegaan. Lalu dia berkata kepada suaminya,
Pak, mari kita berperiksa lagi ke Singapura. Saya merasa sudah agak baikan. Lalu mereka pergi ke Singapura, mereka ketemu dengan seorang dokter yang sangat berpengalaman di dalam penyakitnya. Lalu dia ketawa, dia katakan, Ibu, kalau ibu tidak pernah operasi, penyakit ini nggak bakalan sembuh. Untuk apa ibu datang kemari dan memeriksa? Saya bisa pastikan bahwa penyakit ibu tidak sembuh. Lalu dia kata, tolong check up lagi dokter. Tolong check up lagi, periksa segala sesuatu, apakah saya mengalami kesembuhan karena saya merasakan saya sudah membaik. Lalu dokter yang sangat terkenal itu di Singapura ketawa. Dia bilang, nggak mungkin ibu, kalau ibu nggak operasi, ibu nggak akan sembuh. Lalu kemudian mereka memaksakan untuk diperiksa. Dan saudara, ketika selesai diperiksa, dokter itu terkaget-kaget. Dia katakan, loh ibu nggak melakukan operasi? Enggak. Ibu nggak pergi ke dokter lain? Enggak. Saya cuma berdoa. Nah ibu orang Kristen. Lalu ibu itu kaget. Kenapa dok? Saya tidak pernah melihat kasus seperti ini dalam penyakit ibu, saraf kejepit dan kondisinya sudah sangat parah. Tetapi ini semua yang saya lihat beberapa tahun yang lalu itu udah hilang tanpa bekas dan ibu sudah mengalami yang namanya kesembuhan. Lalu suami istri itu terkaget-kaget dan istri itu menangis terkaget-kaget. Ternyata selama ini dia beriman percaya kepada Yesus dalam pengharapan di tengah-tengah sakit penyakitnya. Ternyata tidak mengecewakan. Lalu dokter itu berkata sekali lagi seperti ini. Ibu, Anda orang Kristen ya, Anda berdoa ya. Memang selama ini gak pernah ada kasus seperti ibu ini bisa sembuh. Tetapi yang saya alami bahwa teman-teman saya yang orang Kristen, ketika mereka datang berobat, mereka mengalami perubahan di dalam tubuhnya. Karena mereka orang Kristen katanya mereka berdoa. Lalu sekali lagi kedua suami istri ini menangis dan sangat bersyukur ternyata doa mereka selama bertahun-tahun itu didengar oleh Tuhan. Bukan doa mereka, tapi doa ibu ini. Karena suaminya tidak percaya dan menantang dia. Katanya kalau Yesus itu menyelamatkan, kalau Yesus itu menyembuhkan, sembuhkan dirimu. Dan saudara ketika itu mereka melihat kesembuhan dari istrinya dan benar-benar dia sembuh, saudara. Kedua suami istri ini menjadi percaya bersama dengan anak-anaknya. Dan anaknya ini menyaksikan tentang pengharapan mereka. Bahwa Tuhannya orang Kristen menyembuhkan. Injil adalah pengharapan dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Percayalah Yesus menyembuhkan, percayalah bilur-bilur itu menyelamatkan dan saudara akan melihat mujizat itu nyata. Bahkan ketika dokter Singapura itu berkata, nggak bisa sembuh tanpa operasi, nggak bisa sembuh dengan kasus seperti ini. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan. Amin. Haleluya, haleluya. Di dalam pasal yang ke-6, di dalam Roma 6, saudara, oleh karena Injil, kita jangan menghambakan lagi dari diri lagi kepada dosa, karena kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Saudara, ayat 5 hingga ayat 11 berkata, kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, saudara. Kita menjadi satu dengan kematiannya, kita menjadi satu dengan kebangkitannya. Dan kita tahu manusia lama kita sudah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan lagi kepada dosa. Itu sebabnya saudara kita mempercayai tentang baptisan air. Baptisan selam adalah tanda materai kita menanggalkan tubuh manusia berdosa kita dan bangkit dengan tubuh yang baru, saudara. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Karena maut tidak lagi berkuasa atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Saudara mempercayai Injil, bukan berarti kita tetap tinggal di dalam manusia lama, tetapi oleh karena Injil, kita diberikan kuasa untuk hidup dalam kemurahan Allah. Ada pertobatan di sana, ada pengharapan, dan ingat, jangan menghambakan lagi kepada dosa, karena tubuh manusia kita sudah ditebus dengan pengharapan dan iman yang baru kepada Tuhan. Oleh karena Injil, jangan menghambakan lagi kepada dosa. Percayalah bahwa engkau adalah manusia baru yang hidup di dalam kekuatan Allah yang sama. Amin. Selanjutnya di dalam Roma 7, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kalau kita berkata kita tidak mampu lepas dari tubuh dosa, maka ayat 25 berkata, syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam batin kita suka hukum Allah. Tapi anggota tubuh kita melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi. Membuat kita menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuh. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ketika kita ditebus, pikiran kita diselamatkan. Saudara, pikiran kita diselamatkan, kita suka mau melakukan hukum Allah. Tapi tubuh ini
yang masih daging, masih punya gravitasi dosa, masih pengen kembali kepada mencuri, membunuh, membinasakan, berzina, itu keinginan tubuh ini yang harus kita salibkan. Dan Paulus berkata, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh celaka? Tubuh ini masih punya keinginan, tubuh ini masih punya kedagingan, tubuh ini masih punya godaan untuk mengalami kejatuhan. Tapi daya tarik dosa akan kalah oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Siapakah yang akan melepaskan dari tubuh maut ini? Iman kepada Yesus. Amin. Tetap semangat saudara. Jadi doktrin-doktrin kebenaran di dalam Roma ini dari pasal 1 hingga pasal 8 adalah dasar kebenaran. Khususnya bagi orang-orang yang lahir baru. Perkuat dirimu dengan dasar-dasar kebenaran. Ketika tubuh manusia berdosa itu masih menjadi casingnya kita, percayalah oleh karena iman kepada Yesus Kristus, engkau sanggup mematikan keinginan-keinginan daging. Poin yang terakhir di dalam Roma 8, semua orang yang dipimpin Roh Allah itu yang disebut anak Allah. Jadi orang yang berkata tubuh manusia berdosa ini selalu memanggil saya untuk jatuh dalam dosa. Tapi ingat saudara, kita sudah memiliki kualitas roh yang berbeda. Pada saat kita percaya iman, dengan iman Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, kita terima Roh Kudus. Ingat Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27, kita terima Roh Kudus di dalam hati kita, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Allah, maka dia adalah anak. Tanpa Roh Allah, engkau dan saya bukan anak. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, dan orang yang menjadi milik Allah tidak ada penghukuman. Tapi orang yang tidak punya Roh Allah dalam dirinya, tidak menerima Injil dalam hidupnya, ada penghukuman. Makanya Roma 8 ayat 1, catat dengan baik, jika kita ada dalam Kristus, there is no condemnation. Di dalam Kristus, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup dari roh memikirkan hal-hal yang dari roh, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah persekutuan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, karena hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Engkau adalah anak Allah, katakan amin. Engkau memiliki Roh Allah, katakan amin. Engkau dipimpin oleh Roh Allah, katakan amin. Semua orang yang hidup di dalam Roh Tuhan, dipimpin Roh Tuhan, akan selamat dari tubuh manusia yang celaka, dan engkau adalah anak Allah karena dipimpin Roh Allah. Amin. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang terpanggil dan terpilih di dalam Tuhan, menerima Roh Tuhan, saudara yang dipimpin oleh Roh Allah, pasti akan dibawa kepada jalan yang benar. Izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, dan dalam segala hal Tuhan bekerja bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Roma 8 ayat 31, jika Allah berpihak kepada kita, siapakah dapat melawan kita? Sekali lagi, tinggallah di dalam Tuhan, jadilah orang benar yang hidupnya berpegang kepada Kristus. Yang terakhir, Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara yang diberkati, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil menuntun kita pada pertobatan. Injil adalah kekuatan Allah untuk mengeluarkan kita dari tubuh manusia berdosa. Selama kita dipimpin oleh Roh Allah, maka Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena kita ada di jalan Tuhan, kita menerima Roh Allah, dipimpin Roh Allah tidak akan menyesatkan. Amin. Pagi hari ini perkuat dirimu dengan dasar-dasar kebenaran dari Roma 8, Roma 1 hingga Roma 8. Sebab kita yang ada di pihak Tuhan lebih daripada pemenang. Ada di pihak Tuhan, bukan ada di pihak lawan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Bagi semua yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, ada Tuhan, Sunergeo, turut bekerja di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan, katakan, Tuhan, kiranya Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kami terima kebenaran pada pagi hari ini. Kami yang lemah dikuatkan. Kami hidup di dalam dasar-dasar iman oleh karena kami hidup oleh kebenaran, oleh karena percaya, maka kami dibenarkan karena iman. Karena iman, sola fide, dan karena karunia, sola gracia, dan oleh karena firman, sola scriptura.
Bapa di surga, biarlah oleh karena 3 pegangan ini kami dibenarkan karena iman, karena kasih karunia, karena kebenaran firman. Maka kami menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang kuat dipimpin oleh Roh Allah dan terbukti bahwa kami dituntun dalam kebenaran. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti diselamatkan. Kami hidup bukan karena kuat dan gagah kami, tapi orang benar hidup oleh iman. Terpujilah nama Yesus. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah, keluar masukmu, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Katakan, haleluya. Amin. Shalom and God bless you. Engkau lebih dari pemenang oleh karena iman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berarti.